Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan bertemu pada mata pelajaran matematika peminatan yang telah kita lalui minggu lalu adalah materi tentang review peluang. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi inti kita, yaitu distribusi variabel acak binomial. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baik, kita mulai dengan kata-kata kita yang selalu kita dengungkan sebelum kita belajar, yaitu senyum dan bahagia. Oke, baik. Ibu akan share screen di sini. Ya, materi kita tentang distribusi peluang variabel acak binomial. Apa yang dimaksud dengan variabel acak binomial? Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya diperoleh dari hasil percobaan binomial. Kita tahu bahwa binomial itu dari dua suku kata, yaitu bi dan nomial. Apa sih bi? Ya, dua. Nomial adalah kondisi, artinya menggambarkan dua kondisi, yang pertama sukses dan keduanya gagal. Apa sih syarat pada percobaan binomial? Yang pertama, percobaan itu biasanya dilakukan berulang-ulang. Lalu, dia bersifat bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kemudian percobaan itu memiliki dua kejadian yang disebut dengan sukses dan kejadian yang tidak diharapkan yang disebut dengan gagal. Baik, kita lihat contoh soal berikut ini. Raka melambungkan uang logam sebanyak 3 kali. Tentukan kemungkinan muncul sisi angka dan tentukan ruang sampel yang akan terbentuk. Kalian masih ingat kan tentang diagram pohon yang kita lakukan pada percobaan-percobaan sebelumnya? Baik, sekarang kita lihat diagram pohon untuk 3 kali pelemparan uang logam. Kemungkinan pertama pada saat melempar adalah munculnya angka dan gambar. Setelah itu kita akan melempar kembali. Maka kemungkinan munculnya setelah angka akan muncul juga angka atau gambar. Berikutnya akan kita lakukan pelemparan yang ketiga. Maka kemungkinan munculnya setelah angka, kemudian muncul angka lagi, kemudian muncul yang ketiga adalah angka atau gambar. Sehingga kita bisa mendapatkan 8 bentuk kemungkinan kejadian, yaitu ketiganya angka yang muncul 2 kali dengan satu gambar, atau gambarnya yang muncul 2 kali dengan satu angka, atau ketiganya adalah gambar. Sehingga seluruh kejadian itu kita namakan dengan ruang sampel. Simbol yang kita gunakan untuk menyatakan ruang sampel adalah S, yaitu himpunan ruang sampel. Kita dapatkan yaitu gambar-gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, angka gambar-angka, angka-angka gambar, atau angka-angka-angka. Inilah ruang sampel yang kita peroleh dari pelemparan uang logam sebanyak 3 kali.
banyaknya anggota ruang sampel, biasa kita beri simbol NS, yaitu 8. Dalam pemetaan yang disebut dengan dari ruang sampel itu, kita katakan menggunakan daerah asal domain dan X adalah hasil range, yaitu munculnya sisi angka. Maka kita memiliki X sebagai hasil dari variabel, yaitu kita anggap bahwa dia bernilai 0, artinya tidak muncul angka. Yaitu kejadiannya adalah ketiganya gambar. X atau hasil yang kedua, yaitu dianggap dia bernilai 1. Jika yang muncul angkanya hanya 1 kali, sedangkan gambarnya 2 kali. Kejadiannya apa saja? Yaitu gambar angka, gambar, atau angka gambar-gambar. X sebagai variabel acak dianggap bernilai 2 jika kejadian yang kita harapkan munculnya sisi angka sebanyak 2 kali, yaitu gambar angka-angka, angka gambar angka, atau angka-angka gambar. Nah, sedangkan kejadian yang berikutnya yang dianggap bernilai 3, yaitu jika kejadian munculnya sisi angka sebanyak 3 kali, yaitu angka-angka-angka. Nah, yang perlu kita ketahui adalah di mana X sama dengan 0 adalah ekuivalen dengan kejadian gambar-gambar-gambar. Maka banyaknya variabel acak untuk X kejadian sama dengan 0 itu ada 1 kali atau 1. Secara teoritis, peluang nilai acak X dinotasikan dengan fx, fungsi fx, yaitu sama dengan P, X besar sama dengan X kecil. X besar adalah variabel munculnya angka, sedangkan X kecil adalah banyaknya muncul angka. Dapat kita tulis dengan P X sama dengan 0, di mana banyaknya himpunan variabel acak atau X kejadiannya sama dengan 0 dibagi NS. Peluang atau P X sama dengan 1, yaitu munculnya angka hanya 1 kali, yaitu NX atau kejadian 1 dibagi NS atau seluruh kejadian, yaitu 3/8. Untuk peluang X sama dengan 2, maksudnya adalah munculnya angka sebanyak 2 kali. Banyaknya anggota himpunannya adalah NX sama dengan 2, sedangkan peluangnya kita bagi dengan NS, yaitu 3/8. Terakhir, peluang X sama dengan 3, maksudnya adalah banyaknya kemungkinan munculnya angka sebanyak 3 kali dibagi seluruh kejadiannya, yaitu NS, sama dengan 1/8. Karena X tampil sebagai variabel, yaitu 0, 1, 2, 3, maka X disebut variabel acak diskrit karena memiliki nilai berhingga dan dapat dihitung. Nah, karena kejadian itu tidak terlepas dari suatu peluang, maka kejadian di atas bisa dikatakan saling lepas. Karena peluang X sama dengan 0, atau X sama dengan 1, atau X sama dengan 2, atau peluang X sama dengan 3, kalau kita nyatakan sebagai penjumlahan.
Sehingga penjumlahan dari seluruh peluang itu bernilai 1. Jadi, untuk variabel acak binomial, kita bisa mengatakan bahwa syarat kejadiannya harus saling lepas. Sedangkan jumlah peluangnya adalah 1. Tesius ya, di mana yang X-nya adalah nilai dari 1, dari 2 ya, boleh kita buat nanti ini 2 sampai dengan 12. Kemudian nilai X-nya adalah di sini 1 sampai 6 ya. 1/36. Oke, 2/36 sampai kepada 6/36. Oke, nanti tinggal digambarkan ya. Yang jumlahnya 2 itu adalah 1/36. Jadi kita tinggal gambarkan grafiknya. Seperti ini. Yang 3 dengan 12 ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian yang 3 adalah 4/36. Nah, yang jumlahnya 3, 2/36. 2/36 dengan yang 11 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita buat grafiknya seperti ini. Oke, dan seterusnya. Demikian juga dengan pertanyaan yang D. Kalau ditanya PX sama dengan 2, maka jawabannya berapa? Betul, 1/36. Baik, gimana untuk hari ini? Kita sudah mendapatkan materi tentang distribusi peluang variabel acak binomial. Ya. Nah, inilah contoh dari soal-soal yang berkaitan dengan distribusi peluang variabel acak. Ya. Bisa dinyatakan dengan menggunakan tabel distribusi, kemudian bisa dengan menyatakan sebagai suatu fungsi distribusi peluang binomial atau menggunakan grafik fungsinya. Oke, baik. Mungkin itu materi kita hari ini. Ada latihan pada GCR yang sudah Ibu share. Semoga kalian bisa mengerti. Kemudian ada sumber lain yang Ibu berikan berupa video yang bisa dilihat, ditonton berulang-ulang sehingga bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan di Google Classroom-nya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat untuk belajar. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum dan bahagia.